Prabu Sana atau Bratasenawa, penguasa Pulau Jawa keturunan dari Kerajaan Galuh. Prabu Sana atau Bratasenawa adalah raja ketiga di Kerajaan Galuh, yang memerintah dengan gelar Prabu Bratasenawa dari tahun 709 sampai 716 Masehi, menggantikan ayahnya yaitu Sang Jalantara Prabu Suragana atau Mandi Minyak. Prabu Suragana Mandi Minyak adalah raja dari Kerajaan Galuh yang kedua, dan berkuasa sejak tahun 702 sampai 709 Masehi. Namanya Sangsena atau Sana, ia adalah putra dari Sang Jalantara Prabu Suragana atau Rahyang Mandi Minyak, dan Mandi Minyak adalah putra Uretikandayun yaitu pendiri Kerajaan Galuh. Uretikandayun adalah putra dari Raja Kandiawan, dan Raja Kandiawan adalah putra Raja Suraliman, dan Raja Suraliman adalah putra Raja Mahaguru Manikmaya, yaitu pendiri Kerajaan Kendan, dan ibunya bernama Dewi Wulansari. Prabu Sana menikahi Sanaha yaitu saudara perempuan beda ibu dari Mandi Minyak, dan berputra Maharaja Haris Dharma Sanjaya, Rakai Mataram atau Ratu Sanjaya. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja bernama Sana. Menurut prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan dari Sana. Dalam prasasti Sojomerto yang ditemukan di desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebutkan nama Dapunta Shailendra yang beragama Hindu Siwa. Diperkirakan Dapunta Shailendra berasal dari Sriwijaya dan menurunkan dinasti Shailendra, yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Dalam hal ini Dapunta Shailendra diperkirakan yang menurunkan Sana sebagai raja di Jawa, menurut teori Slamet Mulyana, Raja-Raja Medang atau Mataram kuno, versi prasasti Mantiasih mulai dari Rakai Panangkaran putra Sanjaya, sampai dengan Rakai Garung, mereka adalah anggota dari Wangsa Shailendra. Sedangkan kebangkitan Wangsa Sanjaya baru dimulai sejak Rakai Pikatan naik tahta menggantikan Rakai Garung. Pada umumnya para sejarawan menyebutkan ada 3 dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra pada periode Jawa Tengah, serta Wangsa Isyana pada periode Jawa Timur. Istilah Wangsa Sanjaya merujuk pada nama raja pertama Medang, yaitu Raja Sanjaya. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Berdasarkan pendapat Van Niersen, pada zaman pemerintahan Rakai Panangkaran, pengganti Raja Sanjaya sekitar tahun 770 Masehi, kekuasaan atas Medang dan direbut oleh Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Sejak saat itu, Wangsa Shailendra berkuasa di tanah Jawa, bahkan berhasil menguasai Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera, hingga akhirnya, sekitar tahun 840 Masehi, seorang keturunan Sanjaya bernama Rakai Pikatan menikahi Pramudawardhani, yang merupakan putri mahkota Wangsa Shailendra. Berkat pernikahan itu ia bisa menjadi raja di Medang, dan memindahkan istana kerajaan Medang ke Mamrati. Hal tersebut dianggap sebagai awal kebangkitan kembali Wangsa Sanjaya. Menurut Slamet Mulyana, Rakai Panangkaran yang diyakininya bukan putra Sanjaya. Alasannya adalah prasasti Kalasan tahun 778 Masehi, memuji Rakai Panangkaran sebagai permata Wangsa Shailendra, Shailendra Wangsa Tilaka. Dengan demikian, pendapat ini menolak teori Van Niersen tentang dikalahkannya Rakai Panangkaran oleh seorang Raja Shailendra. Menurut teori Bos, nama Raja-Raja Medang dalam prasasti Mantiasih dianggap sebagai anggota Wangsa Sanjaya secara keseluruhan. Sementara itu Slamet Mulyana berpendapat bahwa daftar tersebut adalah daftar raja-raja yang pernah berkuasa di Medang, dan bukan daftar silsilah keturunan Sanjaya. Namun ada temuan menarik dari prasasti Raja Sanghoro. Dalam prasasti itu disebutkan seorang tokoh bernama Raja Sanghoro berpindah agama, karena agama Siwa yang dianut adalah agama yang ditakuti banyak orang. Raja Sanghoro pindah agama ke Buddha karena di situ disebutkan sebagai agama yang welas asih. Sebelumnya disebutkan ayah Raja Sanghoro wafat karena sakit selama 8 hari. Karena itulah Sanghoro takut akan sang guru yang tidak benar, kemudian meninggalkan agama Siwa, dan menjadi pemeluk agama Buddha Mahayana, dan memindahkan pusat kerajaannya ke arah timur.
Di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia disebutkan bahwa Raja Sanghoro disamakan dengan Rakai Panangkaran, sedangkan ayah Raja Sanghoro yang dalam prasasti ini tidak disebutkan namanya, atau disamakan dengan Raja Sanjaya. Ditafsirkan bahwa Raja Sanjaya menjalankan ritual yang sangat berat atas saran sang guru, yaitu Resi Brahmana pemuja Siwa. Oleh Purbacaraka, Panangkaran disamakan dengan Panaraban dalam Carita Parahyangan. Isi prasasti Raja Sanghoro ini secara garis besar sesuai dengan kisah dalam Carita Parahyangan, di mana disebutkan bahwa Raja Sanjaya menyuruh anaknya Rakai Panaraban, Rakai Temperan, untuk berpindah agama, karena agama Siwa yang dianutnya ditakuti oleh semua orang. Menurut Purbacaraka, Sanjaya dan keturunannya itu ialah raja-raja dari Wangsa Sailendra, asli Nusantara, yang semula menganut agama Siwa, tetapi sejak Panangkaran, dinasti ini berpindah agama menjadi penganut agama Buddha Mahayana. Isi prasasti Raja Sanghoro juga sesuai dengan prasasti Sojomerto, yang kini disimpan di lokasi penemuannya di Pekalongan, menyebutkan tentang Dapunta Shailendra yang dianggap sebagai cikal bakalnya dinasti Shailendra. Baik prasasti Sojomerto ataupun prasasti Raja Sanghoro, ditambah penafsiran atas naskah Carita Parahyangan, mendukung teori bahwa Shailendra adalah wangsa tunggal yang merupakan keluarga penguasa asli Nusantara. Temuan-temuan ini sekaligus membantah teori populer mengenai persaingan dua wangsa beda agama, yaitu wangsa Shailendra yang Buddha, dan wangsa Sanjaya yang Hindu, yang diajukan Bos dan De Kasparis. Karena menurut prasasti Sojomerto dan Raja Sanghoro, Sanjaya dan keturunannya adalah anggota wangsa Shailendra, dan wangsa ini sebelumnya adalah pemuja Siwa, sebelum akhirnya Panangkaran berpindah keyakinan menjadi penganut Buddha Mahayana. Sang Prabu Bratasenawa, Prabu Sana, memerintah di kerajaan Galuh hanya 7 tahun. Karena pada tahun 716 Masehi terjadi kudeta oleh Purbasora atau Purbasura putra Resi Guru Sempakwaja, kakak dari ayahnya, Rahyang Mandiminyak, yang didukung oleh Bima Raksa putra Resi Guru Wanayasa yaitu Sang Jantaka. Purbasora adalah cucu Retikandayun dari putra sulungnya, Batara Dang Hyang Guru Sempakwaja, pendiri kerajaan Galunggung. Sedangkan Sana adalah cucu Retikandayun dari putra bungsunya, Prabu Suragana Mandiminyak, Raja Galuh kedua. Prabu Sana meloloskan diri dan meminta perlindungan Raja Kerajaan Sunda Sang Tarusbawa. Prabu Sana bersahabat baik dengan Sang Tarusbawa. Persahabatan ini pula yang mendorong Sri Maharaja Tarusbawa mengambil Sanjaya, Rakai Mataram putra Prabu Sana Bratasenawa menjadi menantunya. Sementara itu di kerajaan Kalingga adalah ayahandanya, Prabu Suragana Mandiminyak, dan ibu sambungnya Parwati. Parwati adalah putri Kartikeya Singha dengan Ratu Sima, yang menjadi ratu penguasa kerajaan Kalingga Utara, Bumi Mataram, dengan gelar Sri Maharani Parwati Tunggal Pratiwi, yang memerintah sekitar tahun 695 sampai 709 Masehi. Oleh karena itu, Prabu Sana bersama pelayannya, keluarganya, dan beberapa raja dengan bala tentaranya mengungsi dari kerajaan Sunda ke Jawa Tengah di Medang Mataram bersama istri Dewi Sannaha. Dewi Sannaha adalah putri Mandiminyak, Raja Galuh, dengan Parwati, Ratu Kalingga penerus Ratu Sima. Dari pernikahan Sana dan Sannaha maka lahirlah Sanjaya. Sanjaya bermaksud menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama istrinya. Akhirnya Sanjaya menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh dan kerajaan Kalingga, setelah Ratu Sima mangkat. Pada tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Mataram dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Tatar Pasundan, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya, yaitu Tamperan, dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja.
Sanjaya tampil memerintah kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Ia melanjutkan kekuasaan Prabu Sana. Sanjaya kemudian melakukan penaklukan terhadap raja-raja kecil bekas bawahan Prabu Sana yang melepaskan diri. Setelah itu, pada tahun 732 Masehi, Raja Sanjaya mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan. Bangunan ini berupa lingga yang berada di atas Gunung Wukir, Bukit Stirangga. Bangunan suci itu merupakan lambang keberhasilan Sanjaya dalam menaklukkan raja-raja lain. Raja Sanjaya selalu bersikap arif, adil dalam memerintah, dan memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga para pujangga dan rakyatnya sangat hormat kepada rajanya. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, kerajaan menjadi aman dan tenteram, rakyat hidup makmur. Dan mata pencahariannya adalah pertanian dengan hasil utamanya ialah padi. Sanjaya juga dikenal sebagai raja yang paham akan isi kitab-kitab suci. Bangunan suci dibangun oleh Sanjaya untuk pemujaan lingga di atas Gunung Wukir, sebagai lambang telah ditaklukkannya raja-raja kecil di sekitarnya yang dulu mengakui kemaharajaan sana. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Dalam prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778 Masehi, Raja Panangkaran telah memberikan hadiah tanah, dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Taraf, dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Kalasan. Prasasti Kalasan juga menerangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan nama Shailendra Sri Maharaja Diyah Pancapana Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan. Daerahnya bertambah luas. Ia juga disebut sebagai permata dari dinasti Shailendra. Agama Buddha Mahayana waktu itu berkembang pesat. Ia juga memerintahkan didirikannya bangunan-bangunan suci. Misalnya, Candi Kalasan dan Arca Manjusri. Setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbul persoalan dalam keluarga Shailendra, karena adanya perpecahan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha, dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu Shiva. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Satu pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh kerabat istana, yang menganut agama Hindu yang berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Kemudian keluarga yang terdiri atas tokoh-tokoh yang beragama Buddha, yang berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Keluarga Shailendra yang beragama Hindu meninggalkan bangunan-bangunan candi di Jawa bagian utara. Misalnya candi-candi kompleks Pegunungan Dieng, Candi Dieng, dan kompleks Candi Gendong Songo. Kompleks Candi Dieng memakai nama-nama tokoh wayang seperti Candi Bima, Puntadewa, Arjuna, dan Semar. Sementara yang beragama Buddha meninggalkan candi-candi seperti Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun oleh Samaratungga pada tahun 824 Masehi. Pembangunan kemudian dilanjutkan pada zaman Pramudawardhani dan Pikatan. Perpecahan di dalam keluarga Shailendra tidak berlangsung lama. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Hal ini ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramudawardhani, putri dari Samaratungga. Perkawinan itu terjadi pada tahun 832 Masehi. Setelah itu, dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Pikatan. Setelah Samaratungga wafat, anaknya dengan Dewi Taraf yang bernama Balaputradewa menunjukkan sikap menentang terhadap Pikatan. Kemudian terjadi perang perebutan kekuasaan antara Pikatan dengan Balaputradewa. Dalam perang ini Balaputradewa membuat benteng pertahanan di perbukitan di sebelah selatan Prambanan. Benteng ini sekarang kita kenal dengan Candi Boko. Dalam pertempuran ini, Balaputradewa terdesak dan melarikan diri ke Pulau Sumatera. Dan Balaputradewa kemudian menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Dengan segala kerendahan hati,
Jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.